Hai semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen lanjut belajar untuk persiapan tes online tahap 2, tes bahasa Inggris rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Di video kali ini aku pengen bahas seputar grammar dan structure. Ini adalah video part 4. Video ini adalah untuk pendalaman khusus untuk conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan kalau yang lagi belajar untuk persiapan tes bahasa Inggris, rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, teman-teman tinggal buka di playlist. Ada playlist judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Teman-teman dengerin videonya dari atas ke bawah aja. Nanti udah aku urutin atau bisa dipilih video berdasarkan judulnya ya, teman-teman ya. Fokus bahasa Inggris nanti ke reading comprehension, error recognition, sama grammar dan structure ini. Bagi teman-teman semua yang sedang mencari pekerjaan di luar rekrutmen bersama BUMN, teman-teman juga bisa cek secara berkala yang ada di bagian postingan. Di sini nanti aku akan update informasi seputar lowongan pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-teman rekruter yang udah aku kurasi sendiri keasliannya. Jadi teman-teman tinggal apply aja, disesuaikan. Oke teman-teman, kita yuk belajar bareng. Jadi di soal tahun lalu yang aku juga ikuti dan hasil sharing dari teman-teman yang lain udah ikut, ternyata tipe conditional sentence itu muncul di rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 tahun lalu. Nah, nanti ke depan kalau misalkan nanti muncul lagi, teman-teman di sini santai aja karena memang di sini sudah ada formulanya. Di sini aku pengen teman-teman itu paham dulu walaupun terkadang kita bingung dengan artinya, tapi ada polanya. Ini adalah tabel perbandingan conditional sentence tipe 1, 2, 3. Nanti teman-teman bisa nyari di sumber lain, teman-teman. Aku pengen teman-teman fokus aja sama tabel yang ada di sini, teman-teman. Tipe 1, 2, dan 3. Formatnya kalau tipe 1 itu pasti ada if subject verb 1, kemudian ada subject will verb 1. Kayak gitu. Jadi otomatis tuh bentuknya begitu. Kalau mau nginget biasanya tuh aku akan tulis gini. Conditional nomor 1 itu biasanya aku ingatnya adalah if I do, I will do. Gitu. Udah. If I do. If I subject do verb 1, I subject will do verb 1. Kayak gitu. Buat ngingetin itu. Ya. Tipe 1 tuh teman-teman bisa ingetin ini dengan tadi ya. Tipe 1 if I do, I will do. Nah, udah intinya ini. Tipe kedua di sini if subject verb 2, subject would verb 1. Nah, ingatnya gimana? Kalau tipe satu tuh if I do, I will do. Tipe kedua adalah if I did, I would do. If I did sub if subject verb 2, I would do. Subject would verb 1. Kayak gitu. Tipe kedua ingatnya gitu. Oke. Tipe nomor 3 di sini if subject had verb 3, subject would have verb 3. Nah, di sini kan ada pola yang sama ya. Subject verb 3, subject would have verb 3. Subject dan verb 3-nya tetap kalau ada if dia sama had, terus habis itu would have gitu. Ingatnya kalau yang nomor 3 adalah if I had done, I would have done. Biasanya aku ingatnya gitu. Jadi ketiga pola itu teman-teman bisa ingetin aja. Tipe nomor 1, if I do, I will do. Nomor 2, if I did, I would do. Nomor 3, if I had done, I would have done. Biasanya aku ingatnya gitu aja. Udah teman-teman, pola itu silahkan pahami dulu. Mungkin teman-teman ada struktur lain untuk mempermudah gitu. Boleh, mau pakai caraku juga boleh. Kalau ini udah paham, ya yuk kita langsung masuk ke latihan soalnya. Coba di video kali ini aku dalam tanda kutip coba untuk tidak terlalu membahas soal jawabannya atau terjemahannya. Nanti teman-teman boleh lihat di kuncinya. Setelah ini aku akan tampilin soal, kemudian teman-teman tinggal pause videonya dan coba tentukan jawabannya. Karena ini adalah video pendalaman pertama untuk grammar dan structure khususnya untuk conditional sentence, maka aku akan lebih berfokus kepada pemahaman strukturnya dulu saja, identifikasi struktur. Oke? Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi boleh dituliskan. Kita masuk teman-teman ke latihan soal yang pertama. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya untuk mengisi bagian yang kosong.
Oke, teman-teman. Untuk latihan soal nomor satu, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A. Dari mana kita tahu? Anggap aja teman-teman di sini nggak ngerti kan terkait dengan artinya, nggak dilihat dulu. Kita lihat dulu di sini ada if, ya kan? Had been, gitu. If had been berarti di sini adalah subjek. Nah, if subject had verb 3, subjek. Nah, di sini apa nih? Significantly higher by now. Ini bukan 3 gitu. Berarti di sini harus would have gitu. Jelas, would have plus verb 3-nya apa? Been. Kayak gitu. Jawabannya adalah yang A. Ini pola yang ketiga. If true had verb 3, berarti di sini ingat ya subjek ya had been, would have, sorry, would have verb 3. Paham nggak teman-teman? Lanjut ke latihan soal nomor 2. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman. Nomor 2 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang D, would obtain. Jadi gini, teman-teman. Yang pola nomor 2 itu kan, tadi kan yang pertama kan if I do, I will do. Nomor 2 if I did, I would do. Nomor 3 if I hadn't, I would have done. Nah, teman-teman nanti akan melihat bahwa terkadang subjek sama ininya tuh. Nanti misalkan if I were you, if apa were apa gitu. Kok di sini were ya, bukan was ya. Padahal di sini itu subjeknya tunggal. Ingat teman-teman, were digunakan untuk membayangkan sesuatu yang tidak mungkin gitu, menunjukkan sesuatu pengandaian yang tidak mungkin terjadi kayak gitu. Nah, ini biasanya penciri tuh kalau untuk pola nomor 2 gitu. Beberapa nomor 2 tuh, conditional nomor 2 tuh biasanya kayak begitu tuh, suka ada word yang muncul yang tidak sesuai dengan subjeknya. Nah, di sini kita anggapnya gini. If terus ini kan verb 2 gitu. Kalau udah verb 2 berarti si would verb 1. Nah, would verb 1 mana? D. Kayak gitu. Jadi nanti ke depan kalau keluar-keluar kayak begini, teman-teman nggak usah tanya ya, karena yang harus teman-teman pikirkan di sini. Oke, okay? Word ini selalu muncul untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin. Oke, okay, teman-teman. Ini kenapa word? Karena saintis nggak mungkin ngulangi eksperimennya ini gitu. Aku coba percepat ya. Ke latihan soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 3 jawabannya adalah ini ada if, ada upgrades. Berarti verb 1 gitu. If subject verb 1, subject will verb 1. Mana yang ada will-nya? B gitu, teman-teman ya. Karena ini conditional sentence tipe yang pertama. Aku nggak bakal bahas ininya dulu ya, artinya teman-teman ya. Nanti silahkan bisa lihat terjemahannya yang aku cantumkan di sini dengan pause videonya sedikit lebih lama. Kita lanjut teman-teman ke latihan soal nomor 4. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 4 jawabannya adalah, ingat teman-teman, if, cari dulu, had, verb 2, refute. Nggak mungkin verb 2 sama verb 2, berarti ini adalah past participle ya. Berarti ini tipe ketiga ya. If subject had verb 3, koma, ininya nggak usah dilihat, they would have. Nah, mana nih ada would have? Ya C. Gitu. Would have created. Jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman. Udah bisa identifikasi dengan lebih cepat. Kita lanjut ya. Coba kita percepat. If she applies, silahkan pause videonya. If subject verb ada S-nya, berarti oh ini udah jelas nih, ini verb 1. If I do, I will do. I ini subject, will, oh berarti ini will. Yang ada will-nya mana nih? Ya, will have nih berarti yang E gitu. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ya teman-teman ya. Latihan soal nomor 6. Semoga teman-teman ini lebih peka makin lama ya. Tanpa melihat artinya.
Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 6 jawabannya adalah if, cari ke samping, had, been, had, verb 3, berarti ini subjek ya, product ini, productive verb, ini subjek, would have, harus ada would have di sampingnya pokoknya. Kalau di sini udah ada begini, di sini tuh harus ada would have, ada kata would have-nya. Kayak gitu. Ini aku kondisinya aku nggak pakai yang kayak ada modifikasi kayak inversi dan lain-lain ya teman-teman ya. Atau yang di sini tuh bukan pengandaian. Kadang yang di sini pengandaian, di sini kadang ada suka fakta gitu. Atau yang di depan tuh kadang inversi, itu nanti latihan soal selanjutnya mungkin aku akan bikin kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ke latihan soal nomor 7. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 7 jawabannya adalah ya, D ya, teman-teman ya. They would be able gitu. Jadi pakai asimil ya, would be able. D. Lanjut ya, teman-teman ya. Latihan soal nomor 8. Silahkan pause videonya. Oke, langsung cepet ya, teman-teman. If, apalagi nih? Oh, addresses, ada S-nya. Wah, berarti verb one. Morale, cari yang ada will di sini. Udah, gitu jawabannya. Nomor 8 jawabannya adalah yang B. Lanjut teman-teman ke latihan soal nomor 9. Coba dengan mata yang cepat. If, set, had, completed. Ketiga, di sini harus ada would have. Mana pilihan yang ada would have-nya? D. Kayak gitu. Nanti mungkin kalau di soal beneran ada yang cuma would have doang, yang satunya would have received, ya teman-teman juga harus tahu belakangnya ini apa. Oh, ternyata di sini objek kayak gitu. Misalkan, oh ya udah berarti butuh verb gitu. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, latihan soal nomor 10. Oke, nomor 10 jawabannya adalah jawabannya adalah yang C. Balik lagi teman-teman, gitu. Begitu ada he were, he kok were sih gitu, kok nggak he was gitu. Tapi nggak usah pedulin itu. Berarti ini adalah pengandaian yang nggak mungkin gitu kan. If we're not allergic to shellfish, kayak gitu. Kalau jika dia tidak alergi terhadap makanan laut gitu. Ini kan pengandaian yang nggak mungkin karena dia memang alergi gitu. Ini untuk penekanan aja teman-teman. Gitu. Jadi ini untuk penekanan gitu ya teman-teman. Jadi di sini adalah verb 2. Oh ya udah, berarti ini dia he would. Mana would ini? C. Otomatis. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke latihan soal nomor 11. Pause dulu videonya. Nomor 11 jawabannya adalah yang oke. Cepat aja matanya ya. If geser. Tak, 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 tak. Oh ini ada verb nih. Reforms. Ada S-nya. Berarti pola pertama. The country berarti sini harus ada will. Itu. Will apa? Apakah will saja? Tapi kok ini sustainable growth? Apa itu? Tiba- Tiba-tiba kok bisa uh, sustainable growth trajectory gitu. Jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Kan kayak gitu. Oh berarti butuh will apa nih? Maintain ternyata. D gitu. Lanjut teman-teman latihan soal nomor 12. Silahkan pause videonya. Oke, coba screening dengan cepat dari kiri ke kanan. If, apalagi nih? Oh, ada had detected. Berarti jelas verb 2 past participle gitu ya. Verb 3. Ketiga gitu ya. Oh, berarti di sini adalah harus ada would dan have. Mana ada pilihan yang ada di situ would dan have? Yang A. Ada would, ada have. Karena nggak harus selalu positif ya.
kadang ada notnya gitu. Kadang yang di sini yang negatif, sininya positif, kadang positif, positif, tapi nggak masalah. Polanya akan terus seperti itu, teman-teman. Lanjut ke latihan soal nomor 13. Oke, ada if, ada verb 2. Berarti di sini ada subjek, ini subjek. Kalau verb 2 berarti di sini adalah would verb 1. Mana would verb 1? Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 14. Silahkan pause videonya, tentukan jawabannya. Ya, nomor 14 jawabannya adalah D, will be. Consider, subjeknya di sini. Sorry. To be-nya di sini ya, predikatnya di sini ya. Verb-nya di sini, sorry. Nah, if terus ini verb 1. Ya udah berarti di sini harusnya will. Tipe pertama. Lanjut, latihan soal nomor 15. Oke, teman-teman. Nomor 15 jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B. If geser had. Set. Oh, ini ada delayed. Ini verb 3 lagi nih. Sorry. If ada had, ada been. Gitu di sini ya. Nah, berarti di sini cari yang would have. Otomatis gitu, tipe ketiga. Cari ada would have-nya, pilihannya. Nanti kalau would have-nya ada beberapa, lihat apakah masih butuh verb lain atau tidak. Lanjut, teman-teman. Silahkan pause videonya. Nomor 16 jawabannya adalah D, would have improved. Dari mana? Kita lihat dari if, jalan, terus ada had, ada train. Wah, ada had, ada verb 3. Berarti di sini harus ada would have. Mana would have? D. Gimana teman-teman? Khususnya bagi teman-teman yang tidak melihat artinya, kayak aku menjelaskan ini, aku nggak ngelihat arti dari kalimat ini sama sekali, teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau lihat artinya, pause videonya sedikit lebih lama sambil lihat terjemahannya ya. Dan pembahasannya juga ada di situ. Di sini aku pengen teman-teman identifikasi dengan cepat. Oke, teman-teman. Nomor 17 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang D. Dari mana? If, geser terus, lihat terus, ada had, ada continued gitu. Berarti di sini harus ada would have. Mana would have? D. Tipe ketiga. Nggak perlu lihat artinya, teman-teman. Aku nggak ngeliat artinya sama sekali di sini. Lanjut, latihan soal nomor 18. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Nomor 18 jawabannya adalah yang jawabannya adalah C. Will reduce. If, geser ke samping. Become, ini verb 1. If verb 1, berarti di sini harusnya will. Cari yang ada pilihan will. C. Selesai. Lanjut ke latihan soal nomor 19. Coba silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Nggak usah lihat artinya, teman-teman. Untuk awalan, nggak usah lihat artinya. Kalau sudah terpenuhi, tinggal isi. Kalau untuk memastikan, silahkan diartikan. Oke, nomor 19 jawabannya adalah ini ada if, geser, ada had, ada verb 3. Berarti kalau ada verb 3, ada verb 2, verb 3 gini, berarti di sini harus ada would have. Mana would have? E. Udah, nggak perlu dilihat artinya. Lanjut ke latihan soal nomor 20. Setelah nomor 20, aku akan kasih penjelasan ya. Ini adalah soal terakhir di video kali ini. Oke, latihan soal nomor 20, jawabannya adalah, nah kita lihat, di sini ada if, start, was, verb 2, fluent. Apakah ini fluent verb 3? Bukan ya. Ini. Gitu kan. Ini cuma verb 2 doang nih. Masih berarti cari
Would verb 1. Would verb 1 mana ini? Would translate. Jawabannya adalah yang B. Benar nggak teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Dan itu adalah akhir dari belajar super cepat, yang ngerti ya, relatif cepat ya teman-teman ya gitu, untuk pendalaman grammar dan structure conditional sentence tipe 1, 2, 3 yang basic pada kesempatan kali ini. Nah, aku pengen sedikit review teman-teman dengan soal yang terakhir ini. Ingat teman-teman, dari tadi kan sebenarnya kita cuma lihat if, geser, was, bla 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 gitu ya teman-teman ya. Kemudian di soal sebelumnya lagi kita juga melakukan hal yang sama gitu ya, yang kayak gini. If, oke kita geser, set, had, operated, oh gitu. Kelihatan gampang teman-teman. Kenapa kok kelihatan gampang? Karena kita tahu bahwa ini if, di sini ada had, kita tahu dia adalah uh, bentuk kedua dari have atau has, ini operated berarti ini adalah verb 3 kayak gitu. Jadi teman-teman kalau sudah menguasai dasar dari kalimat, ada subject, ada to be atau verb gitu ya teman-teman ya, ada objek kayak gitu, mana yang ada adverb, keterangan macam-macam gitu-gitu, breakdownnya enak gitu, tinggal dicincang, dipotong-potong. Ada if, oh ini ada verb 2, ada verb 3, otomatis begitu ada verb 2 dan verb 3 di sini harus ada would have gitu-gitu. Itu kalau yang misalkan basic banget kayak begini. Jadi teman-teman silahkan pahami dulu yang tadi. Nanti pelengkapnya untuk ini teman-teman belajar aja jenis-jenis subjek itu apa aja gitu kan. Subjek itu apa? Nanti belajar pronoun gitu ya, kata ganti. Kata ganti subjek itu apa aja gitu kan. I, you, they, we, he, she, it kayak gitu. Terus yang objek-objek tuh teman-teman. Them, it, her, him gitu-gitu. Nanti kalau udah paham itu, identifikasi di sini akan lebih lebih enak teman-teman. Oke, mungkin kalau ada masukan atau ada pertanyaan lanjutan juga boleh. Di sini aku bener-bener gak bahas soal terjemahan, gimana teman-teman nanti kalau lihat soal beneran. Triknya kayak gitu. Aku ulang lagi ya. Tipe 1 itu aku ingatnya adalah if I do, I will do. Diingat-ingat nih. If subject verb 1 do, koma, subject will verb 1. Tipe 1 tuh itu, if I do, I will do. Nomor 2, if I did, I would do. If subject verb 2, subject would verb 1. Tipe yang ketiga, if I had done, D-O-N-E, I would done. If subject verb 2, verb 3, I would have verb 3. Udah. If I do, I will do. Tipe 1. If I did, I would do. If I had done, I would have done. Udah, kayak gitu, teman-teman. Coba ditulis di kertas yang lebih rapi. Nanti teman-teman hafalkan dulu, nggak apa-apa di awal. Nanti lama-lama bisa memahami. Nanti ke depan memang tidak sesimpel ini conditional sentence. Terkadang ada yang agak kompleks, kadang ada yang pakai inversi, kadang ada yang disinya if, disinya udah fakta, kayak gitu. Perdalam cari materi yang membahas soal conditional sentence lebih komprehensif. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ada koreksi, tuliskan di kolom komentar. Kalau mau diskusi, bisa hubungin aku lewat media yang ada di samping sini. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih. Sampai ketemu di latihan soal selanjutnya.